Cerita ini berdasarkan pengalaman nyata yang saya alami sendiri, dan jujur saya masih susah percaya kalau semua ini beneran terjadi dalam hidupku. Awalnya, saya pikir pernikahanku biasa saja, sama seperti rumah tangga pada umumnya. Tapi siapa sangka, suami yang selama ini tidur di sampingku ternyata bukan manusia, melainkan sesosok makhluk gaib yang mensayatkan, genderuwo. Saat pertama kali saya bertemu dengannya, dia tampak begitu mempesona. Saya masih ingat dengan jelas, dia mengenakan kemeja putih bersih dan senyum yang selalu terukir di wajahnya. Pertemuan kami terjadi di sebuah acara keluarga, di mana dia dengan sopan menghampiriku dan memulai pembicaraan yang begitu menyenangkan. Semua orang di sekitarku menyukainya, terutama ibuku yang selalu memuji betapa beruntungnya saya bertemu pria seperti dia. Setelah beberapa bulan berkenalan, dia mulai semakin dekat denganku. Dia selalu tahu apa yang saya butuhkan, bahkan sebelum saya mengatakannya. Setiap kali saya merasa lelah atau sedih, dia selalu hadir dengan kejutan kecil yang membuatku tersenyum. Perhatian yang dia berikan terasa begitu tulus dan saya pun jatuh cinta padanya dengan begitu mudah. Pernikahan kami berlangsung dengan sederhana, dihadiri oleh keluarga dan teman dekat. Saya masih ingat betapa bahagianya saya saat itu, tidak ada yang terasa aneh atau mencurigakan. Malam pertama kami pun berjalan seperti yang saya impikan. Namun, perlahan-lahan saya mulai merasakan keanehan yang sulit dijelaskan. Dia selalu memiliki energi yang tak habis-habis, seolah-olah tidak pernah merasa lelah, dan hasratnya terhadapku terasa di luar kebiasaan. Seiring berjalannya waktu, saya mulai menyadari kebiasaan aneh yang selalu dia usahakan. Misalnya, dia jarang sekali tidur di malam hari, dan sering kali saya terbangun melihatnya hanya duduk di sudut kamar menatap kosong ke arahku. Saya juga mulai memperhatikan bahwa dia tidak pernah menggunakan cermin. Setiap kali saya mengajak bercermin bersama, dia selalu mencari alasan untuk menghindar. Selain itu, dia sangat tertutup tentang masa lalunya. Setiap kali saya bertanya tentang keluarganya, dia hanya memberikan jawaban singkat dan terkesan menghindar. Saya pikir dia hanya trauma dengan masa lalu, tapi ternyata ada rahasia besar yang disembunyikannya. Saya juga mulai mengalami kejadian aneh di rumah kami. Suatu malam, saat saya sendirian di rumah, saya mendengar suara langkah kaki berat di lantai atas, padahal suamiku belum pulang. Saya memberanikan diri untuk memeriksa, tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Bau aneh seperti bau tanah basah sering tercium, terutama di malam hari. Pernah suatu kali, saya melihat bayangan hitam besar melintas di belakang suamiku saat dia sedang berdiri di depan jendela. Ada pula kejadian di mana perabotan rumah tangga berpindah tempat dengan sendirinya. Misalnya, kursi yang semula ada di ruang tamu tiba-tiba berpindah ke dapur. Saya bertanya kepada suamiku, namun dia hanya tersenyum misterius dan mengatakan saya terlalu banyak berimajinasi. Saya mencoba mengabaikan semua tanda-tanda ini, tetapi kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Suatu malam, saya mendengar suara bisikan halus di telinga saya saat sedang tertidur. Saya terbangun dengan perasaan gelisah dan melihat suamiku sedang menatapku dengan tatapan kosong. Saya mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pernikahan ini. Perubahan yang semakin nyata mulai menggangguku. Suamiku sering pulang larut malam dengan pakaian yang bau tanah dan sedikit basah, seperti habis berjalan jauh di tempat lembab. Saya bertanya kemana dia pergi, namun jawabannya selalu mengambang. Dia juga semakin sering menghabiskan waktu di kamar gelap, dan saya mendengar suara gemuruh aneh dari dalam. Saya juga mulai merasakan hawa dingin yang menusuk setiap kali dia berada di dekatku, dan bulu kuduku berdiri setiap kali dia menyentuhku. Pada suatu malam, saya melihat matanya bersinar merah dalam gelap, seolah-olah bukan lagi mata manusia. Puncaknya,
Saya menemukan rambut-rambut kasar dan panjang di kasur kami, sesuatu yang jelas bukan milikku. Ketika saya menunjukkan hal itu padanya, dia hanya tersenyum samar dan mengatakan itu hanyalah hal biasa. Tapi saya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Selain itu, saya mulai mendengar suara berbisik dari balik pintu kamar yang terkunci. Suaranya terdengar seperti seseorang yang sedang berbicara dalam bahasa yang tidak saya mengerti. Setiap kali saya mencoba membuka pintu, suara itu hilang begitu saja. Di kamar mandi, saya sering menemukan genangan air berlumpur yang entah dari mana asalnya. Padahal saya sudah membersihkan ruangan itu sebelumnya. Suatu ketika, saya bahkan melihat bayangan hitam yang muncul sekilas di cermin, sebelum akhirnya menghilang. Ketsayatanku semakin bertambah saat saya menemukan benda-benda aneh tersembunyi di sudut rumah, seperti tulang belulang kecil dan kain hitam yang diikat simpul. Saya berusaha mengabaikannya, namun dalam hati saya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di rumah ini. Tak hanya itu, suara-suara lirih seperti rintihan mulai terdengar dari balik dinding, terutama saat tengah malam. Saya mulai kehilangan nafsu makan dan sering merasa diawasi, bahkan saat berada di luar rumah. Perasaan gelisah semakin menjadi, dan saya sadar bahwa saya tidak bisa terus berpura-pura semuanya baik-baik saja. Saya pun memutuskan untuk berkonsultasi dengan sahabat dekatku. Saat saya menceritakan kejadian-kejadian aneh itu, dia hanya terdiam dan wajahnya terlihat khawatir. "Kamu harus hati-hati, mungkin ini bukan sekadar kebetulan," katanya dengan suara bergetar. Sejak saat itu, saya mulai mencari tahu lebih dalam tentang kemungkinan yang selama ini saya abaikan. Sejak malam pertama kami sebagai suami istri, saya merasakan sesuatu yang berbeda dalam hubungan kami. Suamiku memiliki gairah yang tak pernah surut, seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang tak pernah puas. Awalnya, saya menganggap ini sebagai bentuk cinta dan keintiman yang mendalam. Namun, seiring waktu berlalu, keinginan suamiku semakin menjadi-jadi. Dia bisa meminta jatah setiap malam, bahkan di saat saya merasa lelah atau tidak enak badan. Saya mulai merasa ada yang tidak wajar. Setiap malam saya merasa tubuhku semakin lemah, seperti ada sesuatu yang menghisap energiku secara perlahan. Saya sering terbangun dengan tubuh yang lemas dan sakit kepala yang hebat. Kadang saya juga merasakan ada bekas-bekas merah di tubuhku yang tidak saya ingat dari mana asalnya. Selain itu, saya menyadari bahwa suamiku menjadi lebih agresif dalam hal ini. Dia tidak segan untuk membangunkanku di tengah malam hanya untuk memenuhi hasratnya. Tatapan matanya terasa berbeda, ada sesuatu yang membuatku merinding setiap kali dia menatapku dalam gelap. Saya sering mencoba untuk menolak, tapi tatapan itu seolah membuatku tidak berdaya. Saya juga mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpi itu, saya merasa berada di sebuah hutan gelap, dikelilingi oleh suara-suara aneh yang tidak bisa saya jelaskan. Saya merasa seolah ada sesuatu yang mengejarku, sesuatu yang besar dan mengerikan. Setiap kali saya terbangun dari mimpi itu, suamiku selalu ada di sampingku, menatapku dengan mata yang sulit dijelaskan. Ketsayatanku semakin bertambah saat saya mulai menemukan benda-benda aneh di kamar tidur kami. Saya menemukan segumpal rambut kasar di bawah bantal, dan bau aneh yang sering muncul setelah kami berhubungan. Bau itu seperti bau tanah basah bercampur dengan keringat yang aneh dan menusuk hidung. Tidak hanya itu, saya mulai merasa ada sesuatu yang mengikuti kemanapun saya pergi. Kadang, di siang hari saat saya sedang memasak di dapur, saya merasakan desiran angin dingin di tengkukku, meskipun semua jendela tertutup rapat. Perasaan diawasi menjadi semakin intens, dan saya bahkan merasa seperti ada bayangan hitam yang muncul sesaat di sudut mata. Saya pun mulai mencari informasi di internet tentang tanda-tanda adanya gangguan makhluk halus dalam rumah tangga.
Beberapa artikel menyebutkan tentang genderuwo, makhluk mitologi Jawa yang dikenal suka mengganggu wanita dan memiliki nafsu yang tinggi. Saya mencoba untuk menyangkal kemungkinan ini, tetapi semua tanda-tanda yang saya alami mulai sesuai dengan deskripsi makhluk tersebut. Puncaknya, saya merasa ada sesuatu yang salah saat saya mulai mendengar bisikan aneh setiap malam setelah suamiku tertidur. Suara itu berbisik dengan nada lirih, seolah ada seseorang yang bersembunyi di dalam kamar kami. Suaranya terdengar seperti bahasa yang tidak saya mengerti, tapi entah kenapa saya merasa ada ancaman di dalamnya. Pada suatu malam, saya memberanikan diri untuk merekam suara-suara aneh itu menggunakan ponselku. Saat saya memutarnya kembali keesokan harinya, saya mendengar suara-suara berat dan geraman yang jelas bukan suara manusia. Suaranya terdengar seperti makhluk besar yang sedang menggeram dalam kegelapan. Saya mulai merasa putus asa. Saya mencoba berbicara dengan sahabatku, namun dia hanya menyarankan untuk bersabar dan berpikir positif. Saya juga mencoba mencari bantuan dari orang tua, tapi mereka hanya mengatakan bahwa mungkin ini hanya tekanan dalam pernikahan. Tidak ada yang benar-benar mengerti kesayatanku. Saya tahu bahwa saya harus mencari jawaban atas semua ini sebelum semuanya terlambat. Saya merasa ada sesuatu yang mengintai kehidupanku, sesuatu yang lebih besar dari yang saya bayangkan. Dan saya harus menemukan cara untuk melindungi diriku sebelum saya kehilangan segalanya. Saya mencoba mencari pertolongan dari seorang dukun yang direkomendasikan oleh temanku. Ketika saya menceritakan semua kejadian yang saya alami, wajah dukun itu berubah serius. "Kamu harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat," katanya sambil memberikan beberapa mantra dan benda-benda perlindungan. Dengan hati yang berdebar, saya membawa benda-benda tersebut pulang dan meletakkannya di beberapa sudut rumah. Malam itu, saya tidur dengan perasaan sedikit tenang, tetapi saya tahu ini belum berakhir. Saya harus menemukan jawaban lebih dalam, siapa sebenarnya suamiku ini, dan apa yang dia sembunyikan dariku. Setiap malam, saya mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan rumah tangga saya. Mimpi buruk yang selama ini hanya sekadar bunga tidur, perlahan-lahan terasa semakin nyata. Awalnya, saya sering bermimpi berada di sebuah hutan gelap yang dipenuhi oleh suara-suara aneh, desiran angin yang menusuk tulang, dan suara langkah kaki berat yang terus mengikutiku. Saya selalu terbangun dengan keringat dingin dan tubuh yang gemetar, seolah mimpi itu benar-benar terjadi. Namun, keanehan mulai bertambah ketika mimpi-mimpi itu tidak hanya terjadi di malam hari. Suatu siang, saat saya sedang duduk di ruang tamu, saya tiba-tiba merasa tubuhku berat dan mata saya perlahan terpejam. Dalam sekejap, saya merasa kembali ke dalam hutan yang sama, mendengar suara yang semakin jelas dan bayangan hitam besar yang bersembunyi di balik pepohonan. Saya berusaha berlari, tetapi langkah kakiku terasa berat, seperti ada yang menahanku. Yang lebih mengerikan lagi, saya mulai melihat sosok suamiku dalam mimpiku, tetapi wajahnya berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Matanya yang biasanya teduh kini memancarkan sinar merah yang tajam, dan tubuhnya dipenuhi oleh bulu kasar yang menghitam. Saya merasa seolah dia berusaha mendekatiku dengan tangan besar dan kuku panjang yang mengerikan. Saya menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Setiap kali saya terbangun dari mimpi itu, saya menemukan suamiku sedang duduk di tepi tempat tidur, menatapku dengan tajam. Senyum yang selalu saya kenal berubah menjadi sesuatu yang dingin dan mengintimidasi. Saya mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, tetapi semakin hari, mimpi itu semakin nyata. Saya mulai tersayat untuk tidur dan sering terjaga hingga dini hari. Malam demi malam, suara-suara aneh juga mulai terdengar di dalam rumah. Suara bisikan halus di telinga saya, suara langkah kaki di koridor kamar, dan ketukan pelan di jendela kamar tidur.
Saya merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik bayangan, dan saya mulai kehilangan akal sehatku. Pada puncaknya, saya pernah terbangun di tengah malam dan melihat sosok bayangan besar berdiri di ujung tempat tidur. Saya tidak bisa bergerak atau berteriak, tubuhku seperti membeku dalam ket sayatan. Saya melihat bayangan itu perlahan mendekat, dan saat saya mencoba menyalakan lampu, sosok itu menghilang begitu saja. Saya mulai mencari bantuan dari orang-orang yang mengerti hal mistis. Saya mendatangi seorang paranormal yang direkomendasikan oleh temanku. Saat saya menceritakan semua yang terjadi, dia hanya terdiam dan memejamkan mata sejenak. Ada sesuatu yang sangat kuat dalam rumahmu, sesuatu yang sudah lama bersemayam di sana, katanya dengan suara pelan. Saya semakin yakin bahwa suamiku menyimpan rahasia besar yang selama ini saya abaikan. Saya pun mulai mengusahakan berbagai cara untuk mencari tahu kebenarannya, mulai dari mencari barang-barang pribadinya hingga mengamati tingkah laksayanya dengan lebih teliti. Suatu malam, saya mencoba mengamati suamiku yang tengah tertidur. Saya memperhatikan wajahnya dengan seksama di bawah cahaya remang-remang lampu kamar. Detik demi detik berlalu, tiba-tiba saya melihat bayangan hitam merayap di tubuhnya. Saya terkejut dan langsung memejamkan mata. Begitu saya membukanya kembali, bayangan itu lenyap, tetapi dada suamiku naik turun dengan napas berat yang terdengar seperti geraman hewan buas. Tidak hanya itu, saya mulai menemukan benda-benda aneh tersembunyi di lemari pakaian suamiku. Ada kain berwarna hitam dengan simbol-simbol aneh yang tidak saya kenali, serta beberapa botol kecil berisi cairan merah yang mengeluarkan aroma anyir. Saya mulai merasa bahwa ini bukan lagi sekadar dugaan, ada sesuatu yang lebih gelap dari yang saya duga. Saya pun berusaha mencari tahu lebih dalam, hingga suatu hari saya menemukan sebuah buku usang di laci meja kerja suamiku. Buku itu berisi tulisan-tulisan tangan dalam bahasa kuno yang tidak saya pahami. Saya membawanya ke seorang teman yang mengerti bahasa Jawa kuno, dan dia mengatakan bahwa buku itu berisi mantra-mantra pemanggilan roh dan makhluk halus. Hatiku semakin diliputi ket sayatan. Saya tidak bisa lagi memandang suamiku seperti dulu. Setiap kali dia pulang, saya merasa ada aura gelap yang mengikutinya. Saya mulai mencurigai bahwa dia bukan lagi manusia seperti yang saya kenal. Saya harus mencari jalan keluar. Saya tidak bisa terus-menerus hidup dalam ket sayatan ini. Saya mulai merencanakan untuk berbicara dengan seseorang yang benar-benar bisa membantuku menghadapi kebenaran yang semakin sulit untuk diabaikan. Malam itu, saya memutuskan untuk berdoa lebih lama dari biasanya. Saya menyalakan lilin di setiap sudut ruangan dan membaca ayat suci dengan suara lirih. Namun, tiba-tiba angin kencang bertiup di dalam kamar, dan lilin-lilin yang sudah saya nyalakan padam secara bersamaan. Saya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan dalam sekejap saya mendengar suara tawa lirih yang berasal dari belakangku. Dengan tangan gemetar, saya berbalik perlahan dan melihat sosok hitam yang semakin nyata di bayangan cermin. Matanya yang merah menyala menatapku dengan penuh kebencian. Saya ingin berteriak, tetapi suara itu seakan tersangkut di tenggorokanku. Setelah mengalami berbagai kejadian aneh dan mengerikan di rumahku, saya tahu bahwa saya tidak bisa tinggal diam. Saya harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa suamiku menunjukkan peril saya yang begitu ganjil. Dalam hatiku, ada perasaan tersayat dan penasaran yang bercampur menjadi satu. Saya mulai mencari informasi di internet tentang kejadian-kejadian aneh yang mirip dengan yang saya alami. Dari berbagai sumber, saya menemukan cerita-cerita serupa yang menyebutkan tentang makhluk bernama genderuwo, sosok gaib yang dikenal karena kemampuannya menyamar menjadi manusia. Saya membaca bahwa makhluk ini memiliki nafsu yang tinggi dan sering memanfaatkan energi manusia untuk bertahan hidup. Tak cukup dengan informasi di internet,
saya memutuskan untuk pergi ke seorang dukun yang terkenal di daerahku. Dengan perasaan berdebar, saya memasuki rumahnya yang dipenuhi dengan aroma dupa dan remang-remang cahaya lilin. Saya merasa suami saya bukan manusia biasa, ket saya dengan suara bergetar. Dukun itu menatapku dalam-dalam, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata di sekelilingku. Dia mengangguk pelan dan berkata, "Apa yang kamu alami bukanlah hal yang wajar. Energi negatif di rumahmu sangat kuat. Saya bisa membantumu mencari jawaban, tetapi kamu harus siap dengan konsekuensinya." Saya mengangguk tanpa ragu. Dukun itu mulai menyelesaikan ritual kecil dengan membakar kemenyan dan membacakan doa-doa dalam bahasa yang tidak saya mengerti. Suasana ruangan menjadi semakin berat, dan saya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Setelah beberapa saat, dukun itu berkata, "Suamimu terhubung dengan dunia lain. Dia tidak sepenuhnya manusia." Saya melihat ada makhluk yang menempel padanya, sesuatu yang sudah lama berada di keluarganya. Kamu harus berhati-hati dan segera mencari cara untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Sepulang dari rumah dukun, saya merasa semakin gelisah. Saya mulai memperhatikan suamiku dengan lebih seksama. Gerak-geriknya semakin aneh, dan saya sering mendapati dia berbicara sendiri di dalam kamar gelap. Saya juga menemukan barang-barang aneh di bawah kasur, seperti tulang-tulang kecil dan segumpal rambut yang terasa kasar di tangan. Saya merasa semakin tersayat. Saya mencoba menceritakan semua ini kepada keluarga saya, tetapi mereka menganggap saya hanya terlalu lelah dan stres. Mereka tidak percaya dengan apa yang saya alami. Saya merasa sendirian dalam perjuangan ini. Saya memutuskan untuk kembali ke rumah dukun beberapa hari kemudian. Kali ini, dia memberiku sebuah jimat pelindung dan air yang telah didoakan. Letakkan jimat ini di bawah bantalmu dan percikan air ini di sekeliling rumah. Ini akan membantumu untuk sementara waktu, tetapi kamu harus segera menemukan cara untuk mengungkap kebenaran lebih dalam, ujarnya. Saya menyelesaikan semua yang dukun itu perintahkan. Malam itu, saya tidur dengan jimat di bawah bantal dan berusaha memejamkan mata dengan doa di bibirku. Namun, di tengah malam saya terbangun karena suara geraman yang datang dari sisi tempat tidurku. Saya menahan napas dan merasakan ketsayatan yang luar biasa. Suamiku mulai berubah. Dia lebih jarang bicara, sering menatapku dengan tatapan kosong yang sulit dijelaskan. Suatu malam, saya mendengar suara gemuruh dari kamar mandi. Saya berlari ke arah suara itu dan menemukan suamiku berdiri di depan cermin dengan tatapan kosong. Wajahnya terlihat berbeda, lebih pucat dan matanya memancarkan cahaya merah samar. Saya mulai curiga bahwa ada sesuatu yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Saya pun memberanikan diri untuk mengajaknya bicara. "Kamu baik-baik saja?" "Saya merasa kamu berubah," tani saya pelan. Dia hanya menoleh dan tersenyum samar, namun senyum itu terasa begitu mensayatkan. Malam demi malam, saya terus berusaha mencari petunjuk. Saya menemukan catatan lama milik suamiku yang berisi tulisan-tulisan aneh dalam bahasa yang tidak saya pahami. Di antara catatan itu, ada foto lama keluarganya yang terlihat buram, tetapi yang membuatku bergidik adalah bayangan hitam samar yang tampak berdiri di belakangnya. Saya semakin yakin bahwa suamiku bukanlah orang biasa. Saya merasa ada sesuatu yang menguasai dirinya, sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Saya harus mencari bantuan yang lebih kuat sebelum semuanya terlambat. Dengan penuh ketsayatan, saya memutuskan untuk kembali ke rumah dukun dan memohon bantuannya untuk mencari tahu siapa sebenarnya suamiku. Saya tahu bahwa semakin saya menggali, semakin besar bahaya yang mengintai. Saya tidak bisa lagi membiarkan ketsayatan ini menguasai hidupku. Saya harus mencari tahu siapa sebenarnya suamiku. Semua tanda-tanda yang ada di rumah, peril saya anehnya,
dan perubahan yang terjadi pada dirinya semakin memperjelas bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya dariku. Saya mulai menyusun rencana untuk menyelidiki lebih jauh. Suatu malam, saat suamiku tertidur lelap, saya memberanikan diri untuk mencari petunjuk di dalam kamarnya. Dengan hati-hati, saya membuka laci-laci meja kerjanya. Di dalamnya, saya menemukan berbagai benda aneh, kertas-kertas dengan tulisan aksara yang tidak saya mengerti, foto-foto lama dengan wajah yang tampak buram, dan sebuah kotak kayu kecil yang tampak usang. Tangan gemetar, saya membuka kotak kayu itu. Di dalamnya terdapat sebuah jimat berbentuk segitiga dengan lambang aneh di tengahnya. Saya merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhku saat menyentuhnya. Jimat itu terasa begitu kuat, seolah menyimpan energi yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Saya segera mengunjungi dukun yang pernah membantuku sebelumnya. Saat dia melihat jimat itu, wajahnya langsung berubah pucat. Ini adalah tanda keterikatan dengan makhluk gaib. Suamimu telah menyelesaikan perjanjian dengan sesuatu yang tidak berasal dari dunia kita, ujarnya dengan nada khawatir. Saya bertanya bagaimana saya bisa membebaskan suamiku dari pengaruh makhluk itu. Dukun tersebut menyarankan agar saya segera menyelesaikan ritual pembersihan rumah dengan membakar dupa khusus dan membaca doa-doa tertentu. Saya mengikuti sarannya dengan harapan bisa mengusir energi negatif yang terus mengintai rumahku. Malam itu, saat saya menyalakan dupa di setiap sudut rumah dan membaca doa dengan suara bergetar, saya mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar suamiku. Suara geraman dan langkah kaki yang berat terdengar jelas. Saya berdiri dengan tubuh gemetar, mencoba tetap tenang sambil terus membaca doa. Tiba-tiba, suamiku muncul di depan pintu dengan mata yang merah menyala dan wajah penuh kemarahan. "Apa yang kamu selesaikan?" Suaranya terdengar dalam dan berat, bukan suara yang biasa saya dengar darinya. Saya mencoba menjelaskan, tetapi dia hanya menatapku tajam dengan ekspresi yang tidak bisa saya kenali. Saya menyadari bahwa saya tidak bisa menghadapi ini sendirian. Saya kembali menemui dukun untuk meminta saran lebih lanjut. Dia menyarankan agar saya mencari tahu sejarah keluarganya, karena kemungkinan besar akar dari semua ini berasal dari masa lalu mereka. Dalam pencarianku, saya menemukan surat-surat lama yang tersimpan di gudang rumah mertua. Surat-surat itu ditulis oleh kakek suamiku, yang tampaknya memiliki keterkaitan erat dengan dunia mistis. Ada cerita tentang perjanjian yang diselesaikan bertahun-tahun lalu untuk kekayaan dan keberuntungan, tetapi sebagai gantinya, keturunan keluarga ini harus membayar harga yang mahal. Saya juga menemukan sebuah foto tua yang menunjukkan suamiku dalam pakaian tradisional, dikelilingi oleh beberapa pria tua yang wajahnya tampak serius. Di belakang mereka ada bayangan besar samar yang terlihat seperti sosok yang tidak manusiawi. Saya bergidik, sadar bahwa saya telah menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang saya bayangkan. Kesayatanku semakin besar ketika saya menemukan secari kertas dengan tulisan tangan suamiku. Isinya adalah mantra dan doa-doa aneh yang sepertinya digunakan untuk berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Saya mencoba membacanya dengan hati-hati, dan saat saya selesai membaca, udara di sekitarku menjadi lebih dingin. Saya mulai merasakan kehadiran sesuatu di dalam rumah, sesuatu yang tidak bisa saya lihat tetapi bisa saya rasakan. Setiap malam, suara-suara aneh semakin jelas. Saya mendengar langkah kaki berat di lantai atas, meskipun suamiku sedang tertidur di sampingku. Saya mendengar suara geraman samar dari dalam lemari, seolah sesuatu sedang bersembunyi di dalamnya. Saya merasa semakin terjebak. Setiap kali saya mencoba mendekati suamiku dan berbicara tentang hal ini, dia selalu menghindar dan bersikap defensif. Wajahnya yang dulu hangat kini tampak dingin dan asing. Saya tidak bisa mengenali suami yang dulu saya kenal dan cintai. Saya harus mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat.
Saya tahu bahwa melawan sesuatu yang tidak terlihat bukanlah perkara mudah, tetapi saya tidak bisa terus hidup dalam ketsayatan. Saya mulai mencari orang-orang yang memahami dunia mistis lebih dalam, berharap mereka bisa memberikan jawaban yang saya butuhkan. Dengan penuh ketsayatan dan keberanian yang tersisa, saya bersumpah dalam hati bahwa saya akan mengungkap seluruh kebenaran ini. Saya tidak akan menyerah, bahkan jika itu berarti saya harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari diriku sendiri. Saya mulai merasakan perubahan aneh dalam tubuhku. Beberapa minggu terakhir, saya sering merasa mual di pagi hari dan merasakan kelelahan yang tidak biasa. Saya mencoba mengabaikan gejala-gejala itu, menganggapnya hanya karena stres yang saya alami akibat semua kejadian aneh belakangan ini. Namun, ketika saya melewatkan siklus menstruasi, saya mulai curiga ada sesuatu yang berbeda. Suatu pagi, saya memberanikan diri untuk menyelesaikan tes kehamilan. Dengan tangan gemetar, saya menunggu hasilnya. Ketika 2 garis merah muncul di alat tes, saya terkejut dan bingung. Bagaimana mungkin? Saya merasa bahagia, tetapi di sisi lain, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sejak saat itu, mimpi buruk yang selama ini menghantuiku semakin menjadi-jadi. Saya sering bermimpi melahirkan seorang bayi dengan mata merah menyala dan kulit bersisik. Bayangan sosok hitam besar selalu hadir dalam setiap mimpiku, seolah mengawasi dan menunggu sesuatu dari dalam diriku. Saya mencoba menceritakan kabar kehamilanku kepada suamiku, berharap dia akan bahagia mendengarnya. Namun, reaksinya sungguh mengejutkanku. Dia hanya menatapku dengan mata kosong, tidak ada kebahagiaan di wajahnya. Bahkan, saya merasa dia semakin menjaga jarak dariku. Setiap malam, saya sering terbangun mendapati suamiku tidak ada di tempat tidur, dan saat saya mencarinya, saya menemukannya berdiri di halaman belakang rumah, menatap bulan dengan ekspresi yang tak bisa saya jelaskan. Saya mulai merasakan keanehan dalam kehamilanku. Perutku terasa lebih berat dari yang seharusnya, dan kadang saya merasakan gerakan aneh di dalamnya yang terasa jauh lebih kuat dari kehamilan normal. Saya juga sering merasa ada suara lirih yang berbisik dari dalam perutku, suara yang tidak menyerupai suara bayi. Saya memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan. Namun, hasil pemeriksaan tidak memberikan kejelasan yang saya harapkan. Dokter mengatakan bahwa semuanya terlihat normal, tetapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatku merasa ada yang disembunyikannya dariku. Saya mencoba bertanya lebih jauh, tetapi dia hanya mengatakan bahwa saya perlu lebih banyak istirahat dan menjaga pola makan. Kegelisahanku semakin menjadi ketika saya mulai melihat bayangan hitam di sudut-sudut rumah. Saya merasa ada sesuatu yang mengikuti setiap langkahku, seolah-olah kehamilan ini telah membuka pintu ke dunia yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya mulai menghubungi dukun yang sebelumnya membantuku, dan dia menyarankan agar saya lebih berhati-hati karena kehamilanku mungkin bukan sesuatu yang biasa. Saya semakin tersayat, tetapi saya tahu saya harus mencari jawaban sebelum semuanya terlambat. Saya harus mengetahui siapa yang sebenarnya sedang saya kandung, dan apakah saya bisa menyelamatkan anakku dari bayangan gelap yang terus mengintai. Hari demi hari berlalu, dan ketsayatanku semakin memuncak. Setiap malam, saya merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saya sering terbangun karena suara lirih yang bergema di teling saya, seperti bisikan lembut yang memanggil nama saya dari sudut-sudut kamar. Terkadang, saya merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam rumah, berjalan dengan langkah berat di koridor panjang yang menghubungkan kamar tidur dan ruang tamu. Perubahan dalam tubuhku juga semakin terasa. Perutku yang membesar terasa berbeda, bukan hanya karena bayi yang tumbuh di dalamnya, tetapi juga karena ada energi aneh yang menyelimuti tubuhku. Saya sering merasakan getaran halus di dalam perut, seperti sesuatu yang mencoba berkomunikasi denganku. Terkadang,
Saya bahkan merasakan sensasi dingin menjalar di seluruh tubuhku, seolah-olah sesuatu sedang menghisap energiku sedikit demi sedikit. Saya mencoba membicarakan semua ini kepada sahabat terdekatku, tetapi mereka hanya menganggapnya sebagai efek dari stres kehamilan. "Kamu hanya perlu banyak istirahat," kata mereka, tetapi saya tahu ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar stres. Suamiku juga semakin menjauh dariku. Dia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, pulang larut malam, dan seringkali saya menemukannya duduk diam di ruang tamu dengan tatapan kosong. Saat saya bertanya, dia hanya berkata bahwa dia sedang memikirkan banyak hal. Namun, firasatku mengatakan bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu. Suatu malam, saya memberanikan diri untuk mengikutinya diam-diam. Saat saya melihatnya berjalan keluar rumah, saya mencoba mengikuti dari kejauhan. Saya melihatnya menuju sebuah bangunan tua di pinggiran desa, tempat yang dikenal memiliki cerita mistis. Dengan napas tertahan, saya mengintip dari balik pohon dan melihat suamiku berdiri di depan pintu, berbicara dengan seseorang yang wajahnya tertutup kain hitam. Saya merasa darahku berdesir hebat. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi, dan saya tidak tahu apakah saya siap menghadapi kebenarannya. Saya berlari pulang dengan jantung berdegup kencang, mencoba menyusun rencana untuk menghadapi suamiku. Keesokan harinya, saya mengunjungi dukun yang selama ini membantuku. Dia memegang tanganku erat dan berkata, "Kehamilanmu bukan kehamilan biasa. Ada sesuatu yang ingin lahir ke dunia ini melalui dirimu." Saya tidak bisa menahan air mata. Kesayatan yang selama ini saya pendam terasa semakin nyata. Saya mulai menyelesaikan doa dan ritual pembersihan rumah setiap malam. Tetapi semakin saya mencoba melawan, semakin banyak gangguan yang muncul. Barang-barang di rumah sering berpindah tempat dengan sendirinya, bayangan-bayangan hitam semakin sering muncul, dan saya bahkan mendengar suara tangisan bayi dari dalam kamarku. Malam berikutnya, saya mengalami kejadian yang paling mengerikan. Saat saya tertidur, saya bermimpi berada di sebuah tempat yang gelap dan dingin, dikelilingi oleh suara rintihan dan desahan menyeramkan. Saya melihat sosok suamiku berdiri di kejauhan, tetapi wajahnya berubah-ubah menjadi sosok lain yang lebih menyeramkan, dengan mata menyala dan gigi runcing yang terlihat jelas. Saya terbangun dengan keringat bercucuran dan jantung berdebar. Begitu saya membuka mata, saya melihat bayangan besar di sudut kamar, diam tak bergerak, mengawasiku. Saya ingin berteriak, tetapi suara itu tersangkut di tenggorokanku. Saya berusaha bangkit dari tempat tidur, namun kakiku terasa begitu berat. Saya mencoba menghubungi orang tua saya untuk menceritakan semuanya, tetapi ponselku tiba-tiba mati, dan semua lampu di rumah padam. Dalam kegelapan, saya mendengar suara langkah kaki mendekat dari koridor. Saya memeluk perutku yang membesar, berusaha melindungi bayi yang sedang kukandung, berharap semuanya hanyalah mimpi buruk. Saya tahu saya harus menyelesaikan sesuatu sebelum terlambat. Saya mulai mencari benda-benda peninggalan nenekku yang katanya bisa digunakan sebagai pelindung dari makhluk halus. Saya menemukan kalung tua yang dipercaya memiliki kekuatan mistis, dan saya mengenakannya setiap saat. Namun, saya merasa perlindungan itu hanya bersifat sementara. Kehidupan di rumah semakin tidak tenang. Suamiku sering menghilang tanpa kabar, dan saya merasa dia bukan lagi orang yang saya kenal. Saya harus mencari jawaban lebih dalam sebelum sesuatu yang mengerikan benar-benar terjadi. Saya memutuskan untuk kembali menemui dukun itu, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Saya ingin tahu siapa sebenarnya suamiku, dan apakah bayi yang kukandung benar-benar anak manusia. Namun, sebelum saya sempat pergi, saya menemukan sesuatu yang mengejutkan di kamar suamiku. Sebuah buku tua yang tertutup kain merah dengan tulisan tangan yang terlihat asing. Saat saya membukanya, saya menemukan gambar-gambar menyeramkan tentang ritual kuno dan simbol-simbol yang belum pernah saya lihat sebelumnya.
Hatiku bergetar hebat saat saya membaca salah satu halaman yang menyebutkan anak yang lahir dari kegelapan akan membawa kehancuran. Saya merasa tubuhku melemah, tetapi saya tahu ini adalah petunjuk yang selama ini saya cari. Saya harus bertindak cepat. Saya tidak bisa membiarkan makhluk itu mengambil kendali atas hidupku dan bayi yang sedang kukandung. Dengan buku di tanganku, saya bersumpah akan mencari jawab. Saya bersumpah akan mencari jawaban yang lebih dalam, meskipun harus mempertaruhkan segalanya. Setelah menemukan buku misterius yang berisi simbol-simbol aneh dan ramalan mengerikan, saya merasa semakin tersayat. Saya tahu bahwa saya tidak bisa menangani semua ini sendirian. Dengan penuh tekad, saya memutuskan untuk kembali menemui dukun yang sebelumnya pernah membantuku. Malam itu, saya membawa buku merah misterius itu bersama saya. Perjalanan menuju rumah dukun terasa begitu panjang dan menegangkan. Hutan kecil yang harus kulewati terasa lebih gelap dari biasanya, dan saya terus merasa ada sesuatu yang mengikutiku dari belakang. Setiap suara dedaunan yang bergoyang membuatku merinding, namun saya terus melangkah dengan penuh keberanian. Setibanya di rumah dukun, saya disambut oleh aroma dupa yang menyengat. Dukun itu, seorang wanita tua dengan mata tajam dan penuh rahasia, langsung mengetahui kedatanganku tanpa saya harus mengetuk pintu. "Saya sudah menunggumu," katanya dengan suara lirih namun penuh wibawa. Saya menyerahkan buku merah itu padanya. Dia membuka halaman demi halaman dengan hati-hati, wajahnya berubah semakin tegang. "Ini bukan sekedar buku biasa. Ini adalah kitab lama yang berisi ilmu hitam tingkat tinggi. Sesuatu yang sangat berbahaya telah mengikat suamimu dan anak yang sedang kau kandung. Kita harus segera bertindak." Saya menelan ludah, tubuhku gemetar mendengar ucapannya. "Apa yang harus saya usahakan, Bu?" Saya tersayat. Saya merasa semakin hari suamiku berubah menjadi sesuatu yang tidak saya kenal. Dukun itu menatapku dengan serius, "Kamu harus melalui ritual pembersihan. Tapi ini tidak mudah, karena makhluk itu telah memiliki ikatan yang sangat kuat dengan suamimu. Apakah kamu siap menghadapi konsekuensi yang mungkin terjadi?" Saya mengangguk dengan penuh keyakinan. Saya tahu ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga saya. Ritual pun dimulai malam itu juga. Dukun tersebut menyalakan beberapa lilin hitam di setiap sudut ruangan dan memercikkan air suci di sekelilingku. Saya duduk di tengah lingkaran garam yang telah dibuatnya, sementara dia mulai membaca mantra-mantra dalam bahasa yang saya tidak mengerti. Tak lama setelah mantra diucapkan, udara di dalam ruangan terasa semakin berat. Saya merasa tekanan yang luar biasa di dada saya, dan tiba-tiba saya mendengar suara geraman rendah yang berasal dari luar rumah. Angin bertiup kencang, dan lilin-lilin mulai berkedip seperti hendak padam. Saya memejamkan mata, berusaha tetap fokus dan tidak panik. Namun, saat saya membuka mata, saya melihat bayangan besar berbentuk menyerupai manusia dengan mata merah menyala muncul di jendela. Bayangan itu menatap tajam ke arahku, seolah marah karena saya mencoba menyingkirkan pengaruhnya. Dukun itu berteriak, "Tetap di tempatmu! Jangan keluar dari lingkaran ini!" Saya hanya bisa menahan napas dan berdoa dalam hati. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang, meninggalkan suara tawa lirih yang menyeramkan. Saya merasa tubuhku lemas dan hampir jatuh pingsan. Dukun itu segera memberi saya minuman herbal dan berkata, "Ini baru permulaan. Makhluk itu tahu kita berusaha melawannya. Bersiaplah untuk serangan yang lebih besar." Malam itu saya tidak bisa tidur. Bayangan kejadian di rumah dukun terus menghantuiku. Saya mulai merasa bahwa rumahku tidak lagi aman, dan makhluk itu mungkin akan segera menunjukkan dirinya dengan cara yang lebih menyeramkan.
Dukun itu menyarankan saya untuk tidak terlalu sering berada sendirian, dan saya harus selalu membawa jimat perlindungan dimanapun saya pergi. Saya mengikuti sarannya, tetapi saya tahu bahwa jimat saja tidak akan cukup. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Saat saya sedang memasak di dapur, saya mendengar suara berbisik di teling saya. "Anak ini milikku." Saya langsung menjatuhkan panci yang saya pegang, berlari keluar rumah dengan napas tersengal-sengal. Saya kembali menemui dukun untuk mencari cara lain dalam melindungi diriku dan bayi yang kukandung. Kali ini, dia memberiku air suci dan beberapa mantra yang harus saya baca sebelum tidur. "Jangan pernah meragukan kekuatanmu sendiri," katanya, menatapku dengan penuh keyakinan. Saya harus menghadapi semua ini dengan keberanian. Saya tahu bahwa pertarungan melawan kegelapan belum berakhir. Suamiku semakin aneh, rumahku terasa semakin mencekam, dan saya harus menemukan cara untuk melindungi anakku sebelum semuanya terlambat. Setelah mendapatkan nasihat dari dukun, saya menyadari bahwa saya tidak bisa terus hidup dalam ketsayatan. Saya harus menyelesaikan sesuatu untuk melawan kekuatan jahat yang perlahan-lahan mencengkeram keluarga saya. Dengan bantuan dukun, saya mulai mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menghadapi makhluk itu. Dukun itu memberiku beberapa benda pelindung, di antaranya adalah sebuah cincin yang sudah dirajah dengan mantra khusus, kantong kecil berisi daun sirih dan bunga 7 rupa, serta segumpal tanah yang diambil dari kuburan tua. "Jangan tinggalkan rumah tanpa membawa ini bersamamu," katanya dengan serius. Saya mengikuti semua instruksinya dengan hati-hati. Setiap sudut rumah mulai saya taburi garam dan air suci, sementara mantra-mantra perlindungan terus saya bacakan sepanjang malam. Saya juga menempelkan rajah pelindung di pintu dan jendela, berharap bisa menghalangi makhluk itu masuk. Namun, semakin saya berusaha melawan, semakin sering gangguan terjadi. Suamiku semakin menunjukkan tanda-tanda perubahan yang mengerikan. Setiap kali saya menatap matanya, saya tidak lagi melihat pria yang dulu saya kenal, melainkan sepasang mata merah yang penuh dengan kegelapan dan hawa panas yang menyelimuti tubuhnya. Suatu malam, saya memutuskan untuk menguji keberanian dengan mengamati suamiku saat dia tidur. Saya menunggu sampai dia benar-benar terlelap sebelum menyelinap ke kamarnya. Saat saya mendekat, saya mendengar desisan aneh yang keluar dari mulutnya, seolah-olah dia sedang berbicara dalam bahasa yang tidak saya pahami. Bibirnya bergerak, tetapi kata-kata yang keluar begitu asing dan mensayatkan. Saya mencoba menyentuh tangannya, tetapi saat kulitnya menyentuh tanganku, saya merasakan sensasi dingin yang menusuk tulang. Saya buru-buru menarik tanganku dan mundur dengan ketsayatan. Dukun menyarankan saya untuk menyelesaikan ritual pembersihan pada tubuh suamiku. Saya harus mencampurkan air suci dengan minyak kelapa yang sudah diberkahi dan diam-diam memercikannya ke tubuhnya saat dia tidur. Malam itu, dengan tangan gemetar, saya menyelesaikan apa yang dukun perintahkan. Saat air menyentuh tubuh suamiku, dia tiba-tiba mengerang kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat, dan saya bisa melihat urat-urat di lehernya menonjol. Dia membuka matanya dan menatapku dengan penuh amarah. "Apa yang kau selesaikan?" Suaranya terdengar berat dan dalam, seperti bukan suara manusia. Saya mundur ke belakang, berusaha menenangkan diriku sendiri. "Saya hanya ingin kamu sembuh," bisikku lirih. Tetapi suamiku hanya menatapku dengan tatapan yang membuat bulu kuduku berdiri. Setelah kejadian malam itu, saya mulai melihat perubahan yang semakin menyeramkan pada suamiku. Dia mulai berbicara sendiri, terkadang tertawa tanpa alasan yang jelas, dan sering menghilang di malam hari. Saya menemukan jejak kaki berlumpur di dalam rumah, yang tidak mungkin berasal dari suamiku atau diriku sendiri. Saya kembali menemui dukun dengan wajah pucat dan penuh ketsayatan. "Bu, saya merasa makhluk itu semakin kuat. Saya tersayat dia sudah terlalu dalam menguasai suami saya,"
cat saya dengan suara bergetar. Dukun itu hanya mengangguk pelan, lalu memberikan sebuah botol kecil berisi air yang katanya berasal dari mata air keramat di gunung. Gunakan ini sebagai benteng terakhir. Siramkan di sekeliling rumah, dan melsayakan sholat malam untuk memperkuat dirimu. Saya pun melsayakan semua instruksi itu dengan harapan bisa bertahan lebih lama. Namun, di malam berikutnya, saya mengalami kejadian yang lebih mensayatkan. Pintu kamar tiba-tiba terbuka sendiri dengan suara berderit perlahan. Saya melihat suamiku berdiri di ambang pintu dengan mata yang semakin merah menyala dan wajah yang terlihat berbeda dari sebelumnya. "Kau tak bisa lari dariku," katanya dengan suara yang menyeramkan. Saya memegang erat jimat di tangan dan berusaha tetap tenang. Saya membaca doa dalam hati, dan perlahan suamiku tampak mundur ke dalam kegelapan. Saya tahu, ini hanya awal dari perlawanan panjang yang harus saya hadapi. Saya mulai menyiapkan strategi yang lebih besar. Saya mendatangi rumah orang tua saya dan meminta mereka untuk sementara tinggal di tempat lain agar mereka tidak terkena dampak dari semua ini. Saya juga memutuskan untuk menemui seorang ustaz yang dikenal memiliki pengalaman dalam menangani gangguan makhluk halus. "Insya Allah, kita bisa melawannya," kata sang ustaz sambil tersenyum tenang. Dia memberiku beberapa ayat ruqyah yang harus saya baca setiap malam. Saya merasa sedikit lebih tenang, tetapi saya tahu pertempuran ini belum berakhir. Saya bertekad untuk melindungi rumah dan bayiku yang belum lahir dengan segala cara. Saya tidak akan menyerah. Setelah mendapatkan nasihat dari ustaz dan dukun, saya merasa lebih siap untuk menghadapi semua ini. Saya menyadari bahwa perlawanan ini bukan hanya sekadar melawan suamiku yang telah berubah, tetapi juga entitas gelap yang telah menguasainya. Saya harus melindungi diriku dan bayi yang ada di dalam kandunganku. Malam itu, saya mulai melsayakan ritual perlindungan yang diajarkan oleh ustaz. Dengan penuh ketsayatan, saya menyiapkan segala sesuatunya. Saya menaburkan garam kasar di setiap sudut rumah dan menyusun rajah pelindung di dekat pintu dan jendela. Ustaz juga menyuruhku untuk membaca ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan agar energi negatif di rumah perlahan-lahan melemah. Saya duduk bersila di tengah ruang tamu, menyalakan dupa dan mulai membaca doa perlindungan. Sementara itu, suara angin yang berdesir di luar jendela semakin terdengar mencekam. Bayangan-bayangan di dinding seolah bergerak, dan saya merasakan hawa dingin yang semakin menusuk ke dalam kulit. Tiba-tiba, dari kamar suamiku, terdengar suara gemuruh yang membuat jantungku berdetak kencang. Saya tahu bahwa makhluk itu mulai bereaksi terhadap usah saya. Saya berusaha memperkuat bacaanku, meskipun rasa tersayat mulai merayap ke seluruh tubuhku. Tidak lama kemudian, suamiku muncul di depan kamar dengan ekspresi yang menyeramkan. Matanya memancarkan cahaya merah yang lebih intens dari sebelumnya, dan dia menatapku tajam. "Kau pikir ini bisa menghentikan kami?" Suaranya bergema dengan nada berat yang terdengar tidak wajar. Saya tidak menjawab. Saya terus melanjutkan membaca doa sambil memegang botol air suci yang diberikan ustaz. Saat saya memercikkannya ke arahnya, suamiku mengerang keras, tubuhnya bergetar hebat, dan dia mundur beberapa langkah. Saya melihat asap tipis keluar dari kulitnya, dan dia berteriak dengan suara yang menggelegar. Saya segera berlari ke arah kamar dan mengunci diri di dalam. Saya menangis dalam ketsayatan, tetapi saya tahu saya tidak boleh menyerah. Saya terus membaca doa dan memohon perlindungan kepada Tuhan. Keesokan harinya, saya menemui ustaz lagi dan menceritakan semua yang terjadi. Dia mengangguk dengan serius dan berkata bahwa makhluk itu semakin kuat, tetapi tidak ada yang lebih kuat dari keyakinan dan doa. Dia menyarankan agar saya membawa beberapa orang untuk melsayakan ruqyah besar di rumahku. Saat malam berikutnya tiba, saya tidak sendirian lagi. Ustaz datang bersama beberapa santri,
dan mereka mulai membacakan doa di setiap sudut rumah. Aroma harum dari dupa yang mereka bakar menyebar ke seluruh ruangan, dan perlahan saya merasakan suasana yang lebih ringan. Namun, saat rukyah berlangsung, suamiku kembali berulah. Dia mengamuk, menendang pintu kamar, dan berteriak dengan suara yang bukan miliknya. Keluar dari rumah ini, suara itu bergema hingga membuat seluruh rumah bergetar. Saya melihat ustaz dan para santri tidak gentar. Mereka terus melantunkan ayat-ayat suci dengan lantang, dan saya melihat suamiku jatuh tersungkur di lantai. Bayangan hitam keluar dari tubuhnya, melayang di udara sebelum akhirnya menghilang dengan jeritan memilukan. Saya berlari ke arah suamiku yang tergeletak, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Saya memanggil namanya, berharap dia kembali menjadi suamiku yang dulu. "Ini belum selesai," bisik ustaz sambil memandangku dengan serius. "Kita harus tetap waspada." Saya sadar bahwa ini baru permulaan dari pertempuran panjang melawan kegelapan. Saya harus tetap kuat dan melanjutkan perlindungan ini demi diriku dan anakku yang belum lahir. Beberapa hari setelah ritual itu, rumah terasa lebih tenang, tetapi saya tahu bahwa kehadiran makhluk itu masih ada. Saya sering menemukan sisa-sisa tanah basah di sudut-sudut rumah, seolah ada yang masih mondar-mandir di sana. Suamiku mulai berangsur sadar, tetapi tatapan kosongnya masih belum sepenuhnya hilang. Kadang-kadang dia berbicara sendiri dalam tidur, menyebutkan nama-nama asingnya membuat bulu kuduku berdiri. Suatu malam, saya terbangun oleh suara tangisan yang terdengar di kamar bayi yang bahkan belum digunakan. Saya berjalan perlahan, membuka pintu dengan hati-hati, dan melihat buayan bergoyang sendiri. Saya tap di tempat, napasku tercekat. Saya memutuskan untuk menyelesaikan rukyah rutin bersama ustaz dan dukun setiap minggu. Mereka menyarankan agar saya memperbanyak ibadah dan selalu menjaga pikiran agar tidak kosong. Saya mulai membaca doa setiap pagi dan malam, berharap bahwa perlahan-lahan rumah ini bisa kembali seperti sedia kala. Namun, ada sesuatu yang masih mengintai di balik bayangan. Saya bisa merasakannya, dan saya tahu saya harus bersiap menghadapi yang terburuk. Saya tahu ini adalah perjalanan panjang, dan saya tidak boleh menyerah. Saya harus berjuang demi diriku, suamiku, dan anakku yang sebentar lagi akan lahir ke dunia ini. Hari-hari setelah rukyah besar itu terasa sedikit lebih tenang, tetapi saya tahu bahwa ketenangan ini hanya sementara. Suamiku yang tampaknya mulai pulih, masih sering mengalami kesurupan mendadak di malam hari. Setiap kali itu terjadi, dia akan bangun dengan mata kosong, lalu berdiri di depan cermin selama berjam-jam tanpa bergerak. Saya hanya bisa menatapnya dari kejauhan, tersayat untuk mendekat. Malam itu, saya terbangun oleh suara samar yang datang dari kamar bayi. Awalnya saya ragu untuk bangun, tetapi suara itu semakin keras, suara seperti desahan panjang yang terdengar mengerikan. Saya berjalan perlahan menuju kamar bayi dan menyalakan lampu. Begitu saya masuk, bau anyir menyengat hidungku. Saya mendapati buayan bergerak sendiri, perlahan seperti ada seseorang yang sedang meninabobokan bayiku yang bahkan belum lahir. Dengan gemetar, saya memercikkan air suci di seluruh ruangan dan membaca doa dengan terbata-bata. Buayan itu berhenti bergerak, tetapi saya merasa ada yang mengamatiku dari sudut kamar. Saya segera menutup pintu dan kembali ke kamar tidurku, tetapi tubuhku masih bergetar hebat. Keesokan harinya, saya menemui ustaz dan menceritakan kejadian yang baru saya alami. Dia mendengarkan dengan seksama lalu berkata, "Makhluk itu masih ada di rumahmu. Kita harus menyelesaikan perlindungan yang lebih besar. Saya akan datang dengan beberapa orang untuk membantu menjaga rumahmu dalam beberapa hari ke depan." Saya merasa sedikit lega, tetapi di dalam hati saya tahu bahwa pertarungan ini masih jauh dari selesai. Malam berikutnya, gangguan semakin menjadi.
Pintu rumah yang telah terkunci tiba-tiba terbuka sendiri di tengah malam, dan saya mendengar langkah kaki berat di lorong. Ketika saya mengintip dari balik selimut, saya melihat bayangan besar melintas di depan pintu kamar. Saya mulai tidur dengan lampu menyala dan Al-Quran di sampingku. Suamiku masih belum sepenuhnya sadar, dan saya mulai merasa dia sedang berada di antara dua dunia, dunia kita dan dunia yang gelap. Pada puncaknya, saya menemukan coretan aneh di dinding kamar kami. Coretan yang seperti ditulis dengan kuku tajam, berisi huruf-huruf yang tidak saya kenali. Saya menghubungi Ustaz segera, dan dia datang bersama beberapa santri untuk membersihkan rumah kembali. Ritual perlindungan yang diusahakan malam itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Mereka membaca ayat suci dengan lebih intens, menaburkan garam di seluruh ruangan, dan membakar dupa yang berbau menyengat. Saya merasakan hawa panas dalam rumahku, seperti sesuatu yang sedang meronta ingin keluar. Tiba-tiba, suamiku berteriak keras dan jatuh pingsan di lantai. Para santri segera membentuk lingkaran di sekelilingnya dan mulai membaca doa dengan suara lantang. Saya berusaha menahan air mata, berharap bahwa ini adalah saat terakhir saya harus berurusan dengan kegelapan ini. Namun, Ustaz memperingatkan, kita mungkin telah melemahkan makhluk itu, tetapi ini belum berakhir. Selama ada celah dalam iman dan kesayatan, dia akan selalu mencari cara untuk kembali. Tetaplah kuat dan jangan pernah berhenti berdoa. Beberapa hari setelah ritual itu, saya mulai merasa ada sesuatu yang terus mengikutiku kemanapun saya pergi. Saat berada di dapur, saya sering melihat bayangan hitam di sudut ruangan, tetapi setiap kali saya menoleh, bayangan itu menghilang. Perasaan gelisah dan tersayat semakin menghantuiku. Saya memutuskan untuk berbicara dengan ibu mertu saya, berharap dia bisa memberikan jawaban. Awalnya, dia tampak ragu, tetapi akhirnya dia menceritakan sesuatu yang mengejutkan. Keluarga suamimu sudah lama memiliki keterkaitan dengan makhluk halus. Kakeknya dulu pernah melsayakan perjanjian, dan sejak itu keturunan keluarganya selalu dihantui oleh sesuatu dari dunia lain. Saya merasa darahku berdesir hebat. Saya bertanya, apa yang harus saya usahakan, Bu? Saya tersayat kehilangan suami dan bayi ini. Dia menggenggam tanganku erat. Kamu harus tetap kuat. Jangan pernah berhenti berdoa. Saya akan membantumu semampuku. Malam itu, saya merasa ada energi baru dalam diriku. Saya memutuskan untuk menutup semua cermin di rumah dengan kain putih, seperti yang disarankan oleh ibu mertu saya. Cermin-cermin sering menjadi pintu masuk bagi makhluk-makhluk dari dunia lain, dan saya tidak ingin mengambil risiko. Namun, sebelum saya sempat tidur, saya mendengar suara ketukan di pintu depan. Ketukan itu terdengar perlahan namun berulang-ulang. Saya berjalan dengan hati-hati, membuka pintu sedikit, dan saya melihat sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Di depan pintu, ada sesosok bayangan besar dengan mata merah menyala, menatapku tajam. Saya berlari ke kamar dan bersembunyi di balik selimut, membaca doa sebanyak mungkin. Saya tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Saya harus melawan kegelapan ini dengan segenap kekuatan dan keyakinanku. Malam itu saya tidak bisa tidur. Ketukan di pintu yang sempat terdengar terus terngiang di telinga saya. Setiap suara kecil di dalam rumah membuatku terjaga. Saya tahu, sesuatu sedang mengintai dari balik kegelapan. Keesokan harinya, saya menemui ibu mertu saya lagi. Kali ini, saya mendesaknya untuk menceritakan semua yang dia tahu. Saya tidak bisa lagi hidup dalam kesayatan dan ketidakpastian. Dengan wajah penuh penyesalan, dia mulai bercerita. Dulu, kakek suamimu memang melsayakan perjanjian dengan makhluk gaib. Dia meminta kekayaan dan perlindungan, tetapi sebagai gantinya, ada syarat yang harus dipenuhi, katanya dengan suara gemetar. Setiap generasi
Salah satu keturunan laki-laki harus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada makhluk itu. Jika tidak, keluarga kita akan hancur. Saya mendengar penjelasan itu. Semua mulai masuk akal, perubahan aneh pada suamiku, gangguan di rumah ini, dan mimpi-mimpi buruk yang selalu menghantuiku. Jadi, suamiku sekarang sedang berada dalam bahaya besar, tani saya dengan suara serak. Ibu mertua mengangguk lemah. Ya, makhluk itu sudah mengincarnya sejak dia masih kecil, tapi baru sekarang dia benar-benar mulai mengambil alih. Saya merasa dunia di sekelilingku runtuh. Saya tahu saya tidak bisa membiarkan ini terjadi. Saya segera kembali menemui Ustaz dengan informasi baru ini. Dia mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Kita harus menyelesaikan ritual pemutusan perjanjian. Ini adalah ritual yang sangat sulit dan berbahaya, tetapi ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan suamimu." Tanpa ragu, saya setuju. Malam itu, ritual besar dimulai. Saya duduk di tengah ruang tamu, dikelilingi oleh ustaz dan para santri. Garam kasar ditaburkan di seluruh rumah, dan doa-doa mulai dilantunkan dengan suara lantang. Saya merasakan hawa di ruangan semakin berat, udara terasa semakin dingin, dan tiba-tiba lampu-lampu di rumah padam. Tiba-tiba, suara mengerikan terdengar dari dalam kamar suamiku. Jeritan panjang yang mengerikan menggema di seluruh rumah. Saya melihat suamiku menggeliat di tempat tidur, matanya terbuka lebar, dan tubuhnya bergetar hebat. "Dia milikku," suara berat keluar dari mulutnya, tetapi saya tahu itu bukan suara suamiku. Saya menatap Ustaz dengan panik. "Elsayakan sesuatu," teriakku. Ustaz mempercepat bacaannya, dan para santri mulai membentuk lingkaran di sekeliling suamiku. Saya melihat bayangan hitam keluar dari tubuhnya, berusaha melawan doa-doa yang dipanjatkan. Saya terus membaca doa dalam hati, memohon perlindungan dari Tuhan. Perlahan, tubuh suamiku mulai tenang. Bayangan hitam yang melayang di udara semakin melemah, hingga akhirnya menghilang dengan jeritan memilukan. Saya segera berlari ke arah suamiku, memeluknya erat, dan menangis dalam kebahagiaan serta kesayatan yang bercampur menjadi satu. "Kita berhasil," bisik Ustaz dengan wajah lega. "Tapi jangan lengah. Makhluk itu bisa kembali jika iman kita melemah." Saya mengangguk sambil menggenggam tangan suamiku erat. Saya tahu perjuangan ini belum sepenuhnya selesai, tetapi saya siap untuk melindungi keluarga saya dari ancaman kegelapan, apapun yang terjadi. Namun, di sudut kamar, saya masih bisa merasakan ada sesuatu yang mengawasi. Hari-hari berikutnya saya mencoba menjalani hidup seperti biasa, tetapi saya tahu bahwa pengalaman mengerikan itu telah meninggalkan bekas yang mendalam di hatiku. Suamiku mulai sering berdiam diri, seperti menyimpan sesuatu yang belum sempat dia ceritakan. Saya tak ingin memaksanya, tetapi saya bisa merasakan kesayatan yang masih melekat padanya. Pada suatu malam, saat saya sedang duduk di ruang tamu, suamiku tiba-tiba berbicara pelan. Saya masih bisa merasakan kehadirannya di dalam diriku. Saya menatapnya dengan ngeri. Saya tersayat kalau dia akan kembali, dan saya tak bisa melawannya lagi. Saya berusaha menenangkannya, meskipun saya sendiri tidak yakin bisa meyakinkan diriku sendiri. Ustaz menyarankan agar kami terus menyelesaikan ibadah bersama dan menjadikan rumah ini lebih spiritual, dengan rajah perlindungan yang lebih kuat. Namun, keanehan kembali terjadi. Setiap malam, saya merasakan suara napas berat dari dalam kamar bayi. Saya juga mendapati bunga-bunga layu di sudut ruangan tanpa alasan yang jelas. Saya mencoba mengabaikannya, tetapi ketika saya menemukan secarik kain hitam tergeletak di bawah tempat tidur, saya tahu bahwa kegelapan belum sepenuhnya pergi. Saya harus lebih waspada. Saya harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Beberapa hari setelah ritual besar itu,
Suasana rumah terasa sedikit lebih tenang, tetapi jauh di lubuk hatiku, saya tahu semuanya belum sepenuhnya berakhir. Suamiku masih terlihat sering melamun, duduk di teras rumah dengan tatapan kosong ke arah pepohonan di halaman belakang. Tatapan itu membuatku semakin gelisah. Saya mencoba berbicara dengannya, tetapi setiap kali saya menanyakan perasaannya, dia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Saya baik-baik saja." Saya tahu itu tidak benar. Ada sesuatu yang terus menghantuinya, sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, saya kembali terbangun oleh suara aneh. Kali ini bukan suara langkah kaki atau ketukan di pintu, tetapi suara bisikan halus yang terdengar seperti berasal dari dalam pikiranku sendiri. Saya menutup telinga dengan kedua tangan, tetapi suara itu tetap ada, merayap ke dalam benakku. "Kau pikir ini sudah berakhir? Kami masih di sini." Bisikan itu terdengar jelas. Saya segera bangun dan memeriksa seluruh rumah. Lampu-lampu yang sebelumnya saya nyalakan tampak redup, seolah ada energi yang menyerap cahaya di dalam rumah. Saya berjalan ke kamar bayi, dan hatiku langsung mencelos ketika melihat ada bekas cakaran di dinding yang baru. Ini bukan pertanda baik. Saya segera menemui ibu mertu saya lagi keesokan harinya, berharap dia bisa memberikan lebih banyak petunjuk. "Ibu, tolong beritahu saya semuanya. Saya harus tahu lebih banyak untuk bisa menyelamatkan keluarga ini." Ibu mertu saya terdiam sejenak, lalu akhirnya dia berkata, "Ada sesuatu yang belum kuceritakan. Seorang dukun sakti pernah memperingatkan keluarga kami bahwa perjanjian yang dibuat kakek suamimu tidak hanya melibatkan satu makhluk, tetapi ada beberapa yang terkait di dalamnya. Mereka tidak akan melepaskan keluarga ini dengan mudah." Saya merasakan tubuhku melemah, kesayatan semakin menyelimuti pikiranku. "Jadi kita masih dalam bahaya besar." Dia mengangguk. "Kita harus mencari seseorang yang lebih kuat, seseorang yang benar-benar bisa memutus ikatan ini selamanya." Dengan tekad baru, saya kembali menemui Ustaz dan memberitahukan semua yang telah saya dengar. Ustaz mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Jika benar seperti yang ibumu katakan, kita perlu menyelesaikan pembersihan total pada rumah dan diri kalian. Ini akan membutuhkan waktu dan kesabaran yang besar." Saya dan suamiku akhirnya setuju untuk mengikuti seluruh rangkaian pembersihan spiritual yang disarankan. Kami mulai dengan menyelesaikan puasa selama beberapa hari dan memperbanyak bacaan doa di rumah. Setiap malam, kami berkumpul di ruang tamu untuk membaca ayat-ayat suci, berharap perlahan energi negatif akan melemah. Namun, semakin banyak doa yang kami lantunkan, semakin kuat gangguan yang datang. Suamiku mulai mengeluh sering merasa sesak napas di malam hari. Saya sering menemukan bayangan hitam di sudut kamar, dan udara di dalam rumah terasa semakin berat. Pada malam kelima, saat kami sedang membaca doa bersama, tiba-tiba lilin yang kami nyalakan padam dengan sendirinya. Saya melihat suamiku menggenggam dadanya dengan wajah yang kesayatan. "Saya melihatnya, dia ada di sini," bisiknya dengan suara bergetar. Saya tidak bisa lagi menahan tangisku. Saya tahu bahwa perlawanan ini belum usai. Saya harus tetap kuat, karena satu kesalahan saja bisa membuat kami kehilangan segalanya. Keesokan harinya, saya berinisiatif untuk mengunjungi seorang dukun lain yang direkomendasikan oleh seorang teman dekat. Dukun itu, seorang pria tua yang tinggal di desa terpencil, mendengarkan cerita saya dengan seksama sambil mengelus janggut putihnya yang panjang. "Makhluk yang kau hadapi bukan sembarang makhluk. Mereka bukan hanya menginginkan jiwa suamimu, tetapi juga anak yang kau kandung. Mereka ingin meneruskan perjanjian itu melalui darah keturunan." Ucapannya membuatku semakin tersayat. Saya pulang dengan hati yang semakin cemas, tetapi saya berjanji dalam hati bahwa saya tidak akan membiarkan mereka merebut apa yang menjadi milikku. Saya mulai menyiapkan langkah-langkah perlindungan tambahan,
seperti menggantungkan ayat-ayat suci di setiap sudut rumah, menyalakan dupa setiap malam, dan tidak pernah membiarkan suamiku sendirian. Namun, makhluk itu semakin menunjukkan kekuatannya. Pada suatu malam, saya mendengar suara tangisan bayi dari kamar kosong yang seharusnya tidak ada siapa-siapa. Dengan langkah gemetar, saya membuka pintu dan melihat boneka bayi yang tergeletak di lantai, bergoyang sendiri. Saya segera berlari keluar kamar, memeluk suamiku erat, dan berbisik dalam tangis, "Kita harus pergi dari rumah ini sebelum semuanya terlambat." Ketsayatan yang semakin menjadi-jadi membuatku akhirnya memutuskan bahwa kami harus meninggalkan rumah ini secepat mungkin. Saya tak peduli lagi dengan harta benda yang kutinggalkan, keselamatan suami dan bayi dalam kandunganku jauh lebih penting. Malam itu, saya mengemas barang-barang seadanya. Saya memasukkan pakaian, beberapa dokumen penting, dan jimat perlindungan yang diberikan oleh Ustaz ke dalam koper. Saya bisa merasakan suamiku yang duduk di tepi ranjang, memandangiku dengan tatapan kosong yang masih menyisakan sisa-sisa ketsayatan yang terus menghantuinya. "Kita akan pergi malam ini, saya tak peduli kemana, asal kita bisa keluar dari rumah ini," bisikku sambil menggenggam tangannya erat. Dia mengangguk lemah, seolah kelelahan dengan semua teror yang telah kami alami. Saat malam semakin larut, saya mulai merasa hawa rumah ini semakin mencekam. Lampu-lampu di lorong berkedip-kedip, seakan memberi peringatan terakhir. Suara langkah kaki samar terdengar di atas langit-langit, padahal tidak ada siapapun di sana. Saya menelan ludah, mencoba mengabaikan rasa tersayat yang semakin menghimpit dada saya. Kami melangkah perlahan menuju pintu depan, membawa koper yang terasa lebih berat dari seharusnya. Namun, saat saya hendak membuka pintu, suara berat yang selama ini menghantuiku terdengar dari belakang. "Kalian pikir bisa lari dari kami?" Suara itu begitu dekat, membuat bulu kuduku meremang. Saya menoleh perlahan, dan di sana, di lorong gelap, saya melihat sosok hitam tinggi besar dengan mata merah menyala berdiri diam. Suamiku membeku, tubuhnya bergetar hebat. Saya tidak punya pilihan lain, saya menggenggam tangannya erat dan berlari keluar secepat mungkin. Begitu kami keluar rumah, saya bisa merasakan udara malam yang dingin menyentuh wajahku, seolah memberikan sedikit kelegaan. Kami masuk ke dalam mobil dan langsung melaju meninggalkan rumah yang selama ini menjadi sarang ketsayatan. Selama perjalanan, saya terus membaca doa dalam hati. Saya tidak berani menoleh ke belakang, tersayat jika saya akan melihat sesuatu yang tidak ingin saya lihat. Suamiku diam saja di kursi samping, wajahnya masih pucat, dan tangannya terus menggenggam jimat pemberian Ustaz. Kami memutuskan untuk tinggal sementara di rumah ibuku di desa. Begitu tiba, saya merasa sedikit lega. Rumah ibuku terasa lebih hangat dan aman, setidaknya untuk sementara. Namun, saya tahu bahwa ancaman itu belum benar-benar hilang. Keesokan harinya, saya kembali menemui Ustaz dan menceritakan semuanya. Dia memperingatkan bahwa meskipun kami telah meninggalkan rumah, makhluk itu tetap bisa mengikuti jika kami tidak benar-benar memutus ikatan perjanjian yang dibuat leluhur suamiku. "Kalian harus menyelesaikan ritual pemutusan total, jauh dari rumah itu, dan kalian tidak boleh kembali lagi," ujar Ustaz dengan nada tegas. Saya dan suamiku setuju untuk menyelesaikan ritual di rumah ibuku. Malam itu, kami menyelesaikan pembersihan spiritual terakhir dengan membacakan doa-doa di setiap sudut rumah. Namun, ketika doa mulai dipanjatkan, saya merasakan sesuatu yang dingin menyelusup ke dalam ruangan. Lilin yang kami nyalakan berkedip-kedip, dan tiba-tiba jendela rumah bergetar seolah ada sesuatu yang berusaha masuk. Saat itu juga, suara lirih terdengar dari luar rumah. "Kalian tidak bisa lari." Saya merasakan tubuhku membeku seketika. Suamiku meremas tanganku erat, wajahnya penuh keringat dingin. Kami terus melanjutkan doa dengan suara yang semakin lantang.
Tiba-tiba, salah satu lilin padam dan sebuah bayangan besar muncul di dinding. Bayangan itu terlihat bergerak mendekati kami, matanya bersinar merah, seolah siap menerkam. Ustaz segera memercikan air suci ke segala penjuru ruangan, membuat bayangan itu bergetar hebat sebelum akhirnya menghilang dalam desisan panjang. Saya terjatuh ke lantai, tubuhku gemetar tak terkendali. Apakah kita sudah aman? Tanya saya dengan suara yang hampir tak terdengar. Ustaz menatapku dengan wajah penuh ketegasan. Ini belum berakhir. Kita harus memperkuat perlindungan dan terus berdoa. Ingat, makhluk itu akan selalu mencari celah dalam kelemahan kita. Saya mengangguk, menyadari bahwa pertempuran ini belum selesai. Saya harus tetap waspada, menjaga suamiku, dan memastikan bahwa anak yang kukandung tidak akan menjadi korban dari perjanjian gelap yang telah dibuat leluhurnya. Malam-malam berikutnya, saya terus melesaikan doa dan membakar dupa di setiap sudut rumah. Saya tidak pernah meninggalkan suamiku sendirian, dan saya mulai memperhatikan perubahan kecil dalam dirinya. Dia mulai sering melamun, dan terkadang saya menangkapnya berbicara dalam tidur dengan bahasa yang tidak saya pahami. Saya tahu, meskipun kami telah pergi dari rumah itu, kegelapan masih mengintai dalam bayangan. Saya tidak akan menyerah. Saya akan terus berjuang hingga semuanya benar-benar berakhir.